Oke anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di materi yang selanjutnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang program linier indikator yang 3 indikator kemarin ya. Masih ingat nggak kira-kira? Pertama, kita menentukan persamaan apabila diketahui gambar. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan gambar berdasarkan persamaan, pertidaksamaan. Kemudian yang ketiga, kita mampu menentukan DP. Apa itu DP? Betul, daerah penyelesaian. Gimana bentuk DP-nya? Arsiran yang terbanyak. Nah, hari ini kita akan ketemu lagi di indikator yang berikutnya, masih di pembelajaran 3.2, 4.2, itu yaitu program linier, tapi di indikator yang ke ini, 324. Menentukan model matematika dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah yang relevan, yang ada hubungannya, tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, berikutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menentukan model matematika dari masalah kontekstual dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang kedua, menentukan batasan unsur-unsur model matematika dari masalah kontekstual yang ada. Kemudian yang ketiga adalah memahami langkah-langkah sesuai dengan pemaparan indikator. Nah, kita langsung aja ya. Jadi nggak usah lama-lama, efisiensi waktu. Nah, contoh soal yang pertama. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan setiap penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi yaitu 20 kg. Kemudian berikutnya, pesawat itu hanya dapat membawa bagasi, jadi maksimal bagasi yang ada itu adalah 1440 kg. Pertanyaannya, jika banyaknya penumpang kelas utama itu diibaratkan sebagai X dan kelas ekonomi itu sebagai Y, maka model matematika. Jadi ini hanya model yang dalam kalimat bahasa Indonesia seperti ini kalian transfer ke bahasa matematika. Kalau dalam program linier namanya model matematika. Jadi cukup sampai model aja, nggak usah nyari berapa sih X-nya, berapa sih Y-nya harusnya agar sesuai dengan target. Nah, jadi belum ada ke situ ya. Jadi kita harus mampu menentukan hari ini model matematikanya saja cukup. Nah, langkah apa yang harus kita kerjakan? Jadi yang pertama dulu. Di sini. Ya. Jawab. Nah, gimana jawabannya? Buat dulu pertama, diketahui. Diketahui seperti biasa ya. Nah, indikatornya dulu yang pertama. X itu sebagai penumpang kelas utama. Kemudian Y itu sebagai penumpang kelas ekonomi. Oke, sudah ya. Nah, sampai di sini dulu, sudah. Kemudian apalagi yang diketahui berikutnya? Kalimat pertama, coba dilihat dulu. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Kita buat tabel agar lebih mudah, ya. Oke, di sini daya tampung. Pertama, daya tampung. Kemudian yang berikutnya adalah bagasi. Berarti ini kata kuncinya atau passwordnya. Ada daya tampung, ada bagasi yang dikhususkan kita nyarinya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu daya tampungnya. Total tempat duduknya hanya 48 penumpang. Hanya 48 penumpang. Maka kita tulis di sini 48. Terus berapa X berapa Y, berapa kali X berapa kali Y kan kita belum tahu, makanya kita harus cari seimbangkan aja dulu dia satu-satu ya, 1X 1Y, jadi total X dan total Y itu 48 dah. Kemudian yang kedua, bagasinya, bagasi di X. Kalau yang ini kelas utama kan sebagai X,
kelas ekonomi ini sebagai Y. Maka untuk X-nya itu total bagasinya adalah 60. Kita tulis di sini 60. Bukan kita, ibu. Nah, ya, ibu yang tulis ya. Kalian menyimak dulu. Kemudian kelas ekonomi berapa? 20. Tulis di sini 20. Berapa total bagasinya? Segini. 1440 kg. Nah, sekarang model matematikanya kayak gimana? Nah, langsung aja, langsung model. Jadi kita buatnya bukan menyamping ke sini ya, bukan ke kanan ya, tetapi ke bawah. Karena apa? Yang menjadi kata kunci adalah tampung, berarti ke bawah, dan bagasi, ke bawah. Ya. Jadi di sini yang pertama, X ditambah Y, jadi total tampungannya X ditambah Y itu 48. Oke, sekarang kita pakai logikanya. Apakah pesawat tersebut bisa mengangkut lebih dari 48? Enggak bisa. Kalau kurang dari bisa? Bisa. Kurang dari atau dia sama dengan 48. Lebih dari enggak bisa. Ya, ini pakai logika sekali lagi. Kalau di sini tidak lebih, berarti dia kurang dari atau sama dengan persis 48. Ya, kemudian berikutnya bagasinya 60, X-nya berapa? 60, Y-nya berapa? 20. Jadi tinggal tulis saja di sini. Atau mau disederhanakan langsung? Nih, yap. Oke, berarti 6X ditambah 2Y. Kemudian bisa lebih nggak dari 1440 bagasinya? Nggak bisa, ya. Kurang dari atau sama dengan segitu, ya. Jadi hanya dapat, kalau misalkan hanya dapat, ini pakai tanda kurang dari atau sama dengan 1440. Oke, sorry, di sini udah hilang dia. Nah, jadi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa harus segini? X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya logikanya kan nggak mungkin membawa penumpang minus. Jadi minimal membawa penumpang itu nggak bawa 0, itu artinya nggak bawa penumpang. Tetapi tidak boleh kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Jadi nggak ada yang penumpang itu minus 1 penumpangnya, nggak ada. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, maka kalau di total, jadi totalnya X ditambah Y kurang dari sama dengan berapa? 48 yang pertama. Kemudian sistem yang kedua, kalau misalkan yang ini disederhanakan lagi masih bisa ya. Sama-sama bagi 2. Nah, kalau sama-sama bagi 2 jadinya berapa? 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 144 bagi 2. Berapa 144 bagi 2? Sebentar. 72. Oke, kurang dari 72. Nah, ini ya, berarti di sini 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 72. Ingat, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi minimal 0. Harus ditulis, Bu? Harus, karena kita mengibaratkan ada X, ada kelas utama, dan ada kelas ekonomi. Kenapa dia 0, Bu? Kenapa nggak 1? Karena ibaratnya nggak dapat penumpang. Makanya dia X-nya sama dengan 0. Nah, ini berarti sistem pertidaksamaan atau model matematika. Oke, bisa ya? Siap, Bu? Bisa lah pasti ya. Nah, berikutnya. Ini contoh yang pertama. Contoh berikutnya, kita lihat lagi. Contoh yang kedua. Dilihat. Suatu perusahaan akan pindah kantor dan akan mengangkut barang-barangnya yang terdiri dari kardus dan peti. Jadi sekian kardus dan sekian peti. Dengan menyewa 2 jenis kendaraan yaitu truk dan mobil bak. Truk dapat mengangkut paling sedikit sekian kardus dan sekian peti. Sedangkan mobil bak hanya dapat mengangkut paling sedikit 36 kardus dan 24 peti. Nah, jika banyak truk, nah dari sini ya, truk itu ibaratkan sebagai X,
Kemudian mobil bak itu diibaratkan sebagai Y, langsung aja JWB atau jawab. Langsung ya, misalkan X itu sama dengan apa tadi? Truk. Kemudian Y itu adalah mobil bak atau mobil bak. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, tabel X, Y. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kardus dan peti. Nah, ini kata kuncinya. Nah, si X itu apa? Truknya tadi berapa paling sedikit dia bawa? 45 kardus, 27 peti. Nah, sedangkan si mobil bak bisa mengangkut apa? 36 kardus, kemudian 24 peti. Total sekarang. Total kardusnya berapa? 900, Bu. Tulis 900. Kemudian total petinya berapa? 576. Jadi buatnya menyamping atau ke bawah? Jelas ke bawah karena kata kuncinya adalah kardus. Atau tampungannya total yang ada, total yang harus diselesaikan, kardus dan peti. Nah, dari sini kita langsung selesaikan. Yang pertama, tulis ya. 4. Oh ya, tandanya kita belum tahu nih. Coba kita lihat nih. Truk dapat mengangkut paling sedikit. Nah, ini inget nih. Paling sedikit itu apa? Coba kita pakai logika. Paling sedikit segitu. Kurang dari itu boleh nggak? Nggak boleh. Lebih dari itu boleh. Ya, lebih dari itu boleh. Kalau paling sedikit, jadi paling sedikit sekian kardus dan sekian peti. Kurang dari itu nggak boleh. Lebih dari itu boleh. Maka di sini kita kasih tanda. Oh, dia tandanya lebih dari sama dengan. Ya. Kemudian, mana dia? Yang lagi satu. Mobil bak dapat mengangkut sama juga paling sedikit. Artinya, kurang dari itu nggak boleh. Lebih dari itu boleh. Kita lanjutkan ke sini nih. Sret. 45X. Ditambah 36Y. Tandanya lebih dari sama dengan 900. Tulis dulu sini ya. Kemudian lagi satu. Mana dia? 27X. 27X ditambah 24Y. Lebih dari sama dengan berapa? Lebih dari sama dengan 576. 576. Dah. Bu, gede sekali sih angka-angkanya. Bisa disederhanakan? Jelas bisa. Ya, kalau masih bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Yang pertama sama-sama bagi berapa nih FBB-nya? 9. 45 bagi 9, 5X. 36 bagi 9, 4. Lebih dari sama dengan 900 bagi 9, 10. Nah, yang bawah itu sama-sama bagi 27, 24, 3. FBB-nya 3, berarti 9X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 576 bagi 3. Yuk, coba. Ibu tanya nih, absen 10 siapa? Absen 10? Yuk, absen 10. Jawabannya? Benar sekali. Jawabannya adalah 192. Gercep, berarti tangannya jelek kalkulator ya. Oke, nah sekarang dari sini kita sudah menentukan yang paling sederhana. Ingat, kalau dalam soal cerita harus ada apa? X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Minimal dia aktivitinya adalah 0. Kurang dari itu nggak mungkin minus, ya. Nggak mungkin minus, jadi selalu minimal sama dengan 0. Oke. Sampai di sini nih, ini SPL-nya. Atau model matematikanya. Itu dia. Dari soal yang kedua ya. Jadi dari contoh soal yang kedua. Jadi ingat, yang pertama diibaratkan dulu X-nya itu apa, Y-nya apa. Kemudian yang kedua, tentukan dulu kata kuncinya dia. Apa sih yang mau diberesin? Oh, kalau di contoh yang kedua ini yang mau diberesin adalah kardus dan
peti. Sudah? Kemudian yang berikutnya ditulis kardus dan peti. Kemudian yang berikutnya, berapa paling sedikit atau paling banyak dia bawa? Langsung ditulis dalam tabel. Oke? Oke anak-anak, sekian indikator yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan langsung bertanya di grup. Ya, silakan langsung bertanya di grup. Kemudian, target kalian hari ini adalah target atau apa sih yang harus kalian kerjakan hari ini? 1, buat catatan. Catatan dari mana? Dari indikator yang pertama kali Ibu jelaskan. Ya, yang pertama kali Ibu jelaskan itu gimana caranya menentukan gambar, gimana caranya menentukan pertidaksamaannya, kemudian DP-nya kayak gimana. Kemudian yang berikutnya ini sampai di sini nih, sampai membuat model matematika, membuat catatan program linier. Kemudian yang kedua, akhir catatan isi kesimpulan. Akhir catatan isi kesimpulan. Kemudian yang ketiga, kirim di GC. Ya. Setelah pelajaran Ibu akan sampaikan di mana kalian harus posting ya. Kolom tugasnya akan Ibu sampaikan di tengah-tengah sesi pelajaran. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri hari ini dan jangan lupa ya, pasti ada latihan soal. Latihan soalnya yang mana? Akan Ibu jelaskan langsung di kolom tugas. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Stay sehat semuanya.